Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Lairatul Horiah, NIM 1860202210039, kelas PGMI 3C. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran. Pembahasannya meliputi hakikat pembelajaran, konsep pembelajaran, landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosiologis, persiapan, penyampaian, latihan, dan penampilan hasil. Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan siswa baik langsung maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Landasan filsafat dalam konsep dasar pembelajaran merupakan seperangkat pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan berkaitan dengan pandangan hidup dan pandangan dunia yang menjadi dasar dalam suatu lingkungan. Landasan psikologi pada konsep dasar pembelajaran yaitu pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Landasan psikologi pendidikan menjadi salah satu hal dasar yang paling penting dalam pelaksanaan pendidikan karena keberhasilan pendidik dalam menyelesaikan tugas sangat dipengaruhi pemahamannya. Landasan sosiologi dalam pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Implementasi landasan sosiologi dalam pendidikan bisa dilaksanakan dalam kegiatan sosiologi di pendidikan, seperti meningkatkan proses sosialisasi anak, memanfaatkan dinamika kelompok untuk belajar, serta membentuk badan kerja antara sekolah dengan masyarakat. Persiapan dapat diartikan bahwa pendidik melakukan latihan sebelum menjalani proses pembelajaran bersama peserta didik. Dalam tahapan persiapan, pendidik menyiapkan pembelajaran meliputi menyusun program tahapan, menyusun program semester, menyumbangkan silabus, menyusun program pengembangan penilaian, rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun instrumen penilaian dan program perbaikan atau pengayaan, serta menyiapkan media dan alat pembelajaran. Sedangkan tahapan penyampaian dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi antara penerima layanan pembelajaran dengan penerima layanan pembelajaran. Tujuan dari tahap penyampaian ini yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang belum pernah diketahui sebelumnya dengan pembelajaran yang relevan, menyenangkan, dan menarik. Latihan merupakan tahapan dalam konsep dasar pembelajaran yang berkontribusi banyak terhadap pengalaman belajar. Tujuan dari tahapan latihan ini adalah untuk memungkinkan peserta didik agar dapat menyerap dana, mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang baru dengan menggunakan beberapa cara, misalnya dialog kelompok, artikulasi individu, aktivitas refleksi atau pemecahan masalah, permainan dalam belajar, tinjauan kolaboratif, dan pengajaran yang mencakup praktik. Sedangkan tahap penampilan hasil adalah konsep dasar pembelajaran yang merupakan tahapan terakhir dalam siklus pembelajaran. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada kegiatan pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil terus meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.